Untuk ayat inti kita pada hari ini kita baca bersama dalam Matius 19 ayat 15. Kita baca 1, 2. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, berbuat baik apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Salam. Selamat hari Sabat. Ya, cuaca ini ada baik sedikit dari yang kemarin atau semalam. Tuhan sehingga kita dapat bersama bergabung berbakti di gereja itu. Tuhan berkati semua kita yang berada di ruang rumah Allah. Oke, terima kasih dengan perkusian dan juga tuntutan dari Ridho, Dampur, Wahyu dari gereja Country untuk melawat gereja yang sangat indah. Kita bersyukur di rumah Tuhan ada di rumah dari Ridho. Jadi doakanlah kami juga biar kami juga mempunyai satu bangunan atau tempat untuk berbakti dengan saya. Oke, terima kasih juga kepada Persija. Dia sudah chat-chat ya, seperti yang dikatakan ada kesilapan juga di panggilan. Tidak menjadi masalah di diri saya. Oke, tidak problem. Dan hari ini juga kami dapat bersama dengan pengusaha gereja Ridho. Mungkin beberapa info waktu kami dicampur, tetapi slash dengan tarikh dan jadwal dan kami paksa menolak, dan hari ini kami dapat bersama-sama dengan gereja Ridho bergabung berbakti bersama. Yang luar biasa, karena pengen pahamkan juga memang kedua sudah sibuk dengan ada apapun tugas. Ini karena menjadi kepikiran juga sibuk juga. Ya, tugas-tugas dan juga kalian gitu. Namun untuk memuliakan nama Tuhan, di mana pun ada berada, kita teruskan peranan Tuhan. Bukan baru hari ini kita baru mulai bulan Januari, Februari, tetapi seterusnya akan bermula dan terus. Tidak ada pengakhiran, yang ada cuma kematian, dan itulah pengakhiran pelayanan kita. Saudara dan saudari dalam Kristus, fase pada saat ini bukanlah seperti yang setakat yang biasa-biasa saja kita didengar, dipaham saja, dalam pastor juga. Tapi setakat itulah kemampuan itu yang kita boleh fungsikan bersama di gereja Ridho. Saya juga membawa pertemuan mingguan kita dari gereja Country, dan kami akan mempertemukan beberapa buah lagu dan satu lustowo, dan juga ada 3 juga buat lagu yang kita sampaikan. Dalam semua lagu yang kita sampaikan itulah kita meninggikan nama Tuhan, dan pelajaran yang kita sampaikan juga dalam semua itu mengingat kehidupan kita masing-masing, sementara kita mementingkan Tuhan yang kita. Saudara dan saudari yang sekasihi juga, mari kita dengar pelajaran khotbah yang saya akan sampaikan. Tajuk pelajaran yang saya sampaikan pada hari ini sudah dibacakan Ikhwan Wisudon tadi, dan inilah bahan yang saya sampaikan dan siapkan. Kita akan sama-sama mendengar pelajaran dari khotbah yang saya akan sampaikan pada hari ini. Untuk pengetahuan juga, saya berasal dari Tenong, dan orang akan bercakap saya dusun, kedasan, kamu
tanggapan kamu apa saat punya manusia? Ya, Tuhan. Ada itu saudara sana juga, relasi juga. Ya, sedikit bangsa kami di luar berkatu ataupun sedikit minoriti dalam Kristianis ini bisa bersyukur karena ada istri saya yang perkenalkan istri saya itu yang senang Wan Evelyn yang biasa membantu saya juga. Ya, tidak kenal ini Pakistan Wan Evelyn yang selalu bersama dan membantu saya terus dalam keinginan saya. Pastinya dia juga membantu anak-anak kami juga dalam keluarga Kristianis dia. Dan ada juga anak presiden juga kami, dan ada juga menantu saya sendiri juga. Ini kolaborasi juga dengan kita gereja kontri kita biasa mendukung pelayanan kita dimanapun kita berada. Juga mungkin kita punya master yang juga mengasih dengan jemputan. Oke, mari kita melakukan pelajaran kita, mari kita pelajari, mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, pada surga kami mohon undang Tuhan hadir dalam pembelajaran kami, berubah pada sebab kiranya Tuhan berkati kami dan juga berkati bahan Tuhan yang kami sampaikan. Dan bahan itu selesa kami dengar, kami pahami, dan kami perlukan dalam kehidupan kami. Inspirasi, dan kiranya Tuhan pulih dan kehidupan setelah kami bersatu dan tidak mengalami berkat-berkat mengalir dalam kehidupan kami dan menunjukkan pada berkat setiap makhluk Tuhan yang memerlukan, dia tertindas, dia mengalami kekurangan. Nanti mereka Tuhan pulihkan iman mereka Tuhan, karena terus bertumbuh bukan dari permulaan tahun, dia terus selama-lamanya dan mereka. Tuhan juga dalam nama Yesus kami berdoa dan amin. Pelajaran hari ini, sebelum saya memulai pelajaran hari ini, yang memanggil Solo memperdengarkan kita semua yang ada di sini untuk menyumbangkan pasangan pujian melalui lagu yaitu Solo. Kita akan jemput C. Grace di Grace Bilis mempersembahkan Solo dengan tajuk kasih Allah. Sangat luar biasa kasih Allah. Siapa tidak mau datang Tuhan, itu mengasihi kita. Itu persilakan. Amin. Dia sembah Solo kepada saudari Grace Bilis. Masih saya akan melanjutkan khutbah saya ke untuk pelajaran saya hari ini. Orang muda hanya satu lagi kekurangan. Bayangkan saudara, kalau pertanyaan soalan ini ditunjukkan kepada kita, agak-agak apa jawaban kamu? Apakah itu bahasa kasih? Apakah itu seruan? Apakah itu kemarahan? Saya mengambil petikan dari Markus 10 ayat 2. Demikian juga banyak kutipan ini terdapat dalam Injil Matius 19 ayat 16 hingga 26, Markus 10 ayat 27, Lukas 14 ayat 14 hingga 27. Dan ayat yang terdapat terberikan di sini adalah Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sampai banyak hartanya. Dan saudara, kalau kita sudah membaca dalam pelajaran ini, semua pelajaran yang saya ambil ini, kamu akan mengambil keputusan macam mana. Next.
pertanyaan si pemuda tersebut. Dan sudah dibaca tadi. Matius 19 ayat 17. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan ini juga dipertanyakan dalam perbincangan sahabat kepada kira-kira gimana kehidupan kekal itu? Kira-kira bagaimana kalau kita melakukan perbuatan yang baik itu, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Apa tanggapan atau jawaban Yesus sana? Jawab Yesus, apakah sebab engkau bertanya padaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan kita lihat ya dalam pelajaran ini, si pemuda, orang muda itu, orang kaya itu, orang muda sudah kaya. Kalau orang kaya, sudah tentu pemikiran dia adalah terganggu. Nah, dia kaya sudah masih di muda, tapi dewasa kematangan dia kita sudah menetap. Mau upgrade kehidupan dia kaya. Tapi ada kemungkinan pemuda tersebut. Maka dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya. Pertanyaan itu, bagaimana dia bertanya dan bagaimana jawaban Yesus? Next. Pemuda belum siap bersedia, belum bersedia. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Kalau di soalan ini dipertanyakan itu dikembalikan kepada kita. Kira-kira maukah kita mau menjual harta kita pada orang lain, pada orang miskin? Bagaimana situasi pemuda tersebut? Apakah dia menerima? Apakah dia bersedia? Belum bersedia. Dan masih itulah hanya satu lagi kekurangannya. Next. Sebab pemuda itu belum bersedia. Harta menjadi penghalang pemuda untuk memilih kehidupan kekal. 2. Harta menjadi tuan atas dirinya sendiri. 3. Harta telah membuang kehidupan kekal. Dia telah menangkap perjalanan kehidupannya untuk menerima kehidupan kekal. Bayangkan seorang murid yang hampir-hampir menjadi murid Kristus. Lepaskan dia menjadi murid, statusnya murid. Karena masalah yang dia belum bersedia. Dia datang kepada guru. Pak guru itu, jalan-jalan. Dia pada dia dapatnya. Dia itu Tuhan Yesus sendiri. Bayangkan. Mana motivasi yang Tuhan Yesus berikan. Dorongan Tuhan Yesus berikan. Namun, pengertian pemikiran pemuda tersebut adalah apabila dia kembalikan pertanyaan tersebut, jual segala hartanya. Pasti kita punya high blood naikkan. Wah, harta itu sudah saya bekerja keras mengumpul harta, tiba-tiba kamu suruh saya jual gitu. Bagaimana tanggapan? Oke, saudara. Bagi manusia tidak yang mustahil. Bagi Tuhan tidak yang mustahil. Tuhan mungkin kita bertanya, ataupun mungkin Tuhan itu ditanya oleh orang-orang Farisi. Karena orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, mereka sering
katanya sering menentang, sering mempersendahkan, sering mengatakan sesuatu dan kesalahan Tuhan Yesus. Mungkin boleh jadi seperti itu bagi kita tanggapan kita sebagai manusia yang sekarang. Tapi saudara, pemuda itu sebenarnya dia pintar juga, berpengetahuan. Karena berpengetahuan, karena dia boleh mengatur harta, boleh menjadi kaya waktu muda. Bayangkan, kalau dia waktu muda dia sudah kaya, apalagi kalau dia sudah meningkat umur, apa kekayaannya? Bayangkan kalau di Sabah atau di siapa yang tidak kaya? Kurang. Dan bagaimana kekayaan mereka diagikan atau dikumpulkan. Nah, jadi inilah masalah utama adalah harta. Segala sesuatu yang kita miliki, baik itu banyak ataupun sedikit, gunakanlah untuk mempermuliakan Tuhan. Sebagai lagu yang kita persembahkan dalam menyambut wahyu dari Gereja Kontreae untuk lagu Jangan Tawar Hatimu. Jadi siapapun kita, jika Tuhan mengatakan jual hartamu dan makan gereja, Tuhan akan memberkati lambung-lambung, memberkati perusahaan-perusahaan kamu. Jika kamu akan menjual hartamu, kalau Tuhan Yesus yang berkata di hadapan kamu, lakukan. Tetapi kalau sudah mengatakan, dia sendiri mengatakan bahwa jual harta kamu, ya kamu ikut, tidak sesat. Kamu ada kesadaran. Tapi kalau Tuhan mengatakan jual hartamu, bersentuhan dengan keimanan, keselamatan. Saudara. Jadi itu sudah memahami menjemput wahyu dari Gereja Kontreae untuk perkenalkan. Kita lihat persoalan pemuda tersebut. Apakah lampunya menyala? Dia kecewa, dia bersedih karena meninggalkan hartanya jika dia menjual hartanya kepada miskin. Dia tawar hati, dia kecewa, tapi mengikuti Tuhan Yesus sangat luar biasa. Tuhan akan melimpahi berkat-berkat yang kita perlukan. Pemuda ini memilih harta surga, tetapi ia juga memilih keuntungan duniawi yang akan diperolehnya dari kekayaannya. Ia menyesal melihat adanya syarat seperti itu. Ia mengendaki hidup kekal, tetapi ia tidak rela berkorban agar hidup kekal menampaknya terlampau besar. Seperti ia pergi di sedih karena banyak hartanya. Agar dia berpak banyak hartanya. Kita tidak tahu apa itu. Tapi di Indonesia, di Facebook ada setiap individu kita boleh tahu. Pilihan pemuda katakan barat. Tawaran Yesus ada punya syarat. Dia meletakkan para syarat untuk mengikuti Yesus. Sebenarnya tidak ada syarat. Penting keimanan kita percaya pada Tuhan Yesus. Dan nilai kerjaan surga, hidup kekal, dia buangkan. Dia tidak terima. Dia delete dalam kehidupannya. Dia keluar dari persoalan tersebut. Dia mengambil keputusan. Dia akan reject kehidupan kekal. Dia kembali kepada dunia ini. Itulah sikap pilihan pemuda. Keutamaan bagi pemuda tersebut, harta dunia atau menuruti firman Tuhan. Bayangkan, di mana posisi kita berada? Apakah keputusan utama yang kita harus terima jika ini akan berlaku dalam diri kita masing-masing? Dan itu berhadapan, bertemukan mata dengan mata,
bercakap berbincang dengan Tuhan Yesus. Okay, next. Kata orang muda itu, semua sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ya benar, setiap perkara hukum pemuda ini sudah turuti, sudah hafal. Apalagi yang kurang? Bagaimana Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia ada kekurangan? Bukankah dia sumber kehidupan? Dia mengetahui arti pikiran yang ada dalam kehidupan kita. Apapun, karena kita ini sebagai kerangkalian, sebagai hidup, dia sebagai pengurus terhadap apapun kemilikan oleh Tuhan, si pemberi. Itu adalah kepada kalian kita sebagai pengurus. Markus 16 ayat 16-10. Dan pemuda hanya satu lagi orang kekurangan. Jelas-jelas dia menyatakan hanya satu lagi kekurangan untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk kehidupan kekal. Kalau kita masih dilihat setiap satu, kita selalu dilihat setiap satu apa kekurangan kita, bagaimana kita mau sampai dalam kehidupan kekal ini. Tapi Tuhan Yesus sudah terus terang mengatakan, terus tertuju kepada pikiran dia, terus pikiran dia bagaimana dia mau indah atau bagaimana dia mau supaya dia tidak terbeban dengan apa yang dia pikirkan. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Yohanes 14 ayat 16. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Selain perintah Tuhan Yesus, ada lagi perintah yang Tuhan Yesus berikan, dan ada satu kekurangan. Kira-kira dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita, kita lebih mendewakan kita punya duniawi, sehingga kita meninggalkan kerjaan surga, menolak perintah Tuhan Yesus. Kan itu menambat untuk menghalang, bahkan menghalang kehidupan kekal yang akan kita terima. Saya mengambil satu ilustrasi sini dalam pelajaran Lukas ayat 12. Dia berkisah dengan seorang yang kaya juga, tetapi orang kaya yang bodoh. Alkitab menyatakan ada orang kaya yang bodoh, tapi kalau dikatakan tadi orang kaya yang pintar, berpengetahuan, sudah tentu dia membawa keuntungan. Tetapi orang kaya yang bodoh mempunyai hasil tuaian yang berlimpah-limpah, bukan kemampuannya untuk mendapatkan hasil datangnya dari Tuhan, namun daripada mempertimbangkan apa kira-kira kemungkinan yang Tuhan mau gunakan kekayaannya seperti melayani bagi mereka kekurangan atau memajukan perkabaran Injil. Sebaliknya apa dia lakukan? Saudara, dia membuat keputusan untuk membina gudang. Dia untuk kekayaan yang dia bina gudang. Nah, gudang untuk hasil dan kekayaannya disimpan tenang. Yang lebih besar dan menyimpannya semua hasil itu untuk dirinya sendiri supaya dia boleh hidup. Bukan ketika kita mau menjadi kaya, kita mau hidup senang-senang, kita boleh kita boleh terbang kemana-mana tuh, kalau cuman kan. Tapi kita lihat ini, orang kaya bodoh tidak buat pelayanan, tidak perkabaran Injil, tidak mengadu perkabaran Injil, membina gudang, dan kira-kira dia mau hidup sampai dia tua, itulah harta dia.
tidak lagi susah, tidak lagi timbul apa yang dipikirkan. Karena itu ingin bisa seorang pemuda. Dia mengajar kita, apabila kita sudah berharta, uang jadi sudah satu dewa dalam diri kita menjadi hamba uang, hamba harta, maka kita menjadi menjawab Tuhan. Maka dia katakan sini, tapi firman Tuhan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga uang akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti, demikianlah jadinya dengan orang yang memukul harta di dirinya sendiri, kalau yang tidak kaya, tidak bertuhan, dia miskin, Tuhan akan memberikan kekayaan. Ini satu performaan yang luar biasa yang kita baca sini. Janganlah kamu menjadi hamba uang yang cukup pada dirimu dan apa yang ada pada saudara. Untuk lagu seterusnya, rasa kemarin yang akan zaman perasaan sedih menuruti semua kebutuhan. Pemuda itu mengerti adalah perkara yang terkandung dalam perkataan Kristus. Dan dia menjadi gelisah kalau saja dia telah menyadari nilai pemberian yang ditawarkan itu, maka sudah tentu ia sudah mendaftarkan dirinya sebagai salah seorang pengikut Kristus. Ia memilih harta surga, tetapi ia memilih juga keuntungan duniawi yang akan diperolehnya dari kekayaannya. Ia menyesal dan melihat adanya syarat seperti itu. Dia menghendaki hidup yang kekal, tetapi ia tidak rela berkorban. Agar itu kesan yang terlalu besar, sebab itu ia pergi menjadi karena banyak hartanya. Dia berhasil membuat hal ini. Saudara, dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan, karena di mana akan berada, di situ juga mati berada. Alfa dan Omega. Pengakuannya bahwa dia telah menderita semalam adalah satu penipuan atau munafik. Dia menunjukkan bahwa kekayaan merupakan ilahnya. Dia tidak dapat menderita semalam. Kalau maksudnya diutamakan dalam kasihnya. Dia mengasihi pemberian Allah lagi daripada dia mengasihi pemberi. Beribu-ribu orang sedang melalui ujian barat ini sambil menimbang Kristus dalam dunia yang banyak orang menderita. Ini maka pelajaran Tuhan yang kita dapat, di mana pertama, memiliki harta tidak selalu membuat orang bahagia. Dua, harta boleh memisahkan dari orang yang kita kasihi dan juga melupakan Tuhan. Dan harta surga jauh lebih berharga daripada harta duniawi. Dan itu yang diberikan pelajaran kepada si pemuda tersebut, tapi pemuda itu tidak mengerti karena dia tidak sanggup meninggalkan harta yang begitu banyak. Bayangkan kalau saya suruh kamu tinggal dan kamu ikut, itu saya disuruh. Tapi kalau Tuhan Yesus yang suruh, ikutlah. Itu kan mengalir sebarkan berkat. Kita sudah tahu bahwa dalam kita di tokoh-tokoh orang kaya, kita juga semua tidak dikeluarkan, tidak membelum katanya, tapi akhirnya dalam berlipat ganda. Tuhan, dia mementingkan Tuhan, dia tidak mengikuti kata istrinya untuk Tuhan. Setiap yang tidak melakukan pelajaran sama luar biasa. Maju saudara kesimpulan yang tidak boleh difungsikan di sini. Keperluan utama pemuda adalah kerinduannya yang sangat mendalam, hati yang menyala-nyala
mau menjadi murid Yesus. Dia berusaha berlari-lari dan berlutut di depan Yesus, mau mendapat jawaban dalam pengumuman. Bayangkan, dia berlari-lari. Bagaimana? Dia mau menjadi murid Kristus, dia mau menjadi murid Kristus, dia mau dekat dengan Yesus dan berlutut depan Yesus. Bayangkan, jika dia diterima dan murid Kristus, jika dia sanggup menjual hartanya, dia menjadi pengikut Kristus yang kaya. Dan pasti luar biasa yang terhadap kita yang bernubuat nyatakan. Jika ini pasti berlaku, pelayanan perkembangan muncul akan tersebar seluruh dunia. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecewa. Apapun kesusahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ketidakadilan, anggaplah itu satu ujian yang tidak mempertahankan, tapi kamu berikan dia satu iman. Khusus asa, hilang semangat, kecewa, tapi dengan teruskanlah menjaga kepada Tuhan. Jadi yang fokus yang khotbah pada saat ini itu yang kita boleh fungsikan. Tuhan memberkati.